Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menjelaskan materi bab 4 mengenai mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Ideologi yang bersumber dari agama akan membentuk suatu negara teokrasi, yakni negara yang sistem pemerintahannya berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Pada umumnya, hukum yang berlaku di negara teokrasi berasal dari doktrin agama tertentu, atau bisa dituliskan, negara teokrasi berisi hukum agama dan pemimpin agama. Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi mainstream yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara, seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam. Bahkan, Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Zedong, meskipun sekarang bergeser menjadi semi-liberal. Ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern ini dan melahirkan sifat konsumtif. Ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea sendiri artinya gagasan, konsep, pengertian, atau cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologi artinya ilmu tentang ide-ide, the science atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi definisikan sebagai kumpulan konsep sistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah atau tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Poin-poin penting dalam sebuah ideologi adalah sistem, arah, tujuan, cara berpikir, dan lain-lain. Sejarah konsep ideologi disebut de Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas. Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggap hanya suatu hayalan belaka. George Larain menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan. Dan Niccolo Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan secara langsung berkaitan dengan ideologi. 3 aspek ideologi yang dibahas oleh Machiavelli adalah agama, kekuasaan, dan dominasi. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Raihan. Larain menyitir kutipan Machiavelli sebagai berikut. Nah, sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada orang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok. Kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik hanya dengan tipuan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan ungkapannya sebagai berikut. Ungkapan Machiavelli tersebut kemudian dikenal dengan istilah adagium, yaitu tujuan menghalalkan segala macam cara. Kemudian, Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif, gelap atau kabur, yang menipu kesadaran pasif. Menurut Marx, ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya.
Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal pemilik tanah sebagai kelas penguasa dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis dan sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis. Selanjutnya ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama ada Sastra Prateja. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua ada Suryanto. Menurutnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga ada Biarto. Menurutnya, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. A. Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dari sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seligger lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Adapun perbedaan antara kedua ideologi ini digambarkan seperti yang terlihat pada gambar. B. Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi itu harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Teori yang ketiga adalah teori dari Paul Hirsch, yaitu ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Ada 4 corak ideologi. Corak ideologi yang pertama yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik. Ini menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, pandangan hidup, yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial. Dan yang terakhir, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Ada 6 fungsi ideologi. Yang pertama sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup dengan menjadikan norma-norma menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
Yang kelima, sebagai sumber kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang keenam, sebagai sumber pendidikan. Jenis-jenis ideologi dunia. Yang pertama, ideologi Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Prinsip yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Prinsip kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Kedua, ideologi liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, ideologi sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan welfare state. Yang keempat, ideologi kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah globalisasi, yaitu era di mana saling keterhubungan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja menenggarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, terdapat fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, fase embrio, ditandai dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan, dengan ciri pergeseran kepada gagasan dengan kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Ketiga, fase take off, yang berlangsung dengan ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Keempat, fase perjuangan hegemomi, ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Kelima, fase ketidakpastian, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, dan berkembangnya media global yang semakin canggih. Keenam, fase kebudayaan global, ditandai oleh perubahan radikal di Eropa dan Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Subabe, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita harus memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila mendapat tantangan dari berbagai ideologi yang ada di dunia. Terdapat beberapa unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme yang ada di dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selain menghadapi tantangan dari ideologi yang ada di dunia, ada juga tantangan yang berasal dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma kehidupan masyarakat umum. Tantangan itu antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan negara dan masyarakat. 2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang 3. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya, ada unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Antara lain, yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggara negara kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Suseno, pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara adalah suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting kedudukan Pancasila dalam orientasi kehidupan konstitusional dibagi menjadi 2. 1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Artinya bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. 2. Aktualisasi nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, operasional dalam jaminan pelaksanaan HAM. Sila ketiga, persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad menjalin kerjasama untuk kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkomitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemiskinan, diskriminasi terhadap kaum minoritas dan kaum lemah perlu dihapuskan dari bumi Indonesia. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa waktu itu. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa ini, resonansi Pancasila kurang bergema, karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk 131 lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Pemerintahan SBY berlangsung dalam 2 periode, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1 dapat ditemukannya kehidupan beragama masyarakat Indonesia yang beragam. Sila kedua dapat ditemukannya saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Sila ketiga dapat ditemukannya solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air. Sila keempat dapat ditemukannya menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima dapat kita temukan sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1 diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila keempat diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila kelima diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, untuk memperkaya diri. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat. Ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lalu materi berikutnya, yakni argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki berbagai macam tantangan, di antaranya faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kita bisa melihat yang pertama, pertarungan ideologis antara negara superpower yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 hingga 1990, lalu menguatnya isu kebudayaan global akibat globalisasi, dan yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sehingga timbul kerusakan lingkungan karena eksploitasi SDA yang berlebihan. Lalu yang kedua, faktor internal. 1. Pergantian rezim yang berkuasa sehingga pemerintah cenderung mementingkan kepentingan kelompok atau golongannya. Lalu yang kedua, ada penyalahgunaan kekuasaan dan juga gerakan separatis. Kita lanjut ke slide berikutnya, yakni E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki 3 dimensi. Pertama, dimensi realitas. Artinya, nilai-nilai dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa. Lalu yang kedua,
Dimensi idealitas, artinya nilai-nilai dalam Pancasila memiliki maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, ada dimensi fleksibilitas, artinya nilai-nilai dalam Pancasila mengandung relevansi atau kekuatan yang mampu merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran terbuka mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.